Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar firman-Nya. Tema kita hari ini yaitu menerima mahkota kemuliaan. Dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, setiap orang percaya tentu mendapatkan mahkota kemuliaan. Kita bisa bayangkan betapa senangnya dan bangganya kita kalau kelak ketika dipanggil Tuhan, kita bisa memperoleh penghargaan tersebut. Dan yang luar biasa, yang memberi mahkota kemuliaan itu adalah Gembala Agung kita, atau kepala dari semua gembala, atau lebih jelasnya lagi, gembala di atas gembala. Siapa yang dimaksud Gembala Agung tersebut? Yaitu Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan kemudian kembali ke surga. Saudara, Petrus memberi nasihat kepada para penatua atau para pelayan Tuhan agar mereka terus berupaya untuk memperoleh mahkota kemuliaan. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita bisa memperoleh mahkota kemuliaan. Yang pertama, melayani Tuhan harus dengan sukarela, jangan dengan terpaksa. Kita bisa baca ayat 2 bagian A. Saudara, Tuhan sangat tidak suka kalau kita umatnya atau hambanya melayani Dia dengan terpaksa. Itu menandakan kita belum benar-benar merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita menganggap pengorbanan Kristus bagi kita tidak ada nilainya sama sekali. Itu sebabnya kita melayani Tuhan dengan terpaksa, dengan ogah-ogahan. Kalau kita menghargai pengorbanan Kristus, dan kita benar-benar merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, kita yang dahulu orang berdosa, sekarang menjadi orang yang dikuduskan. Dahulu kita hamba dosa, sekarang menjadi hamba Allah. Dahulu kita akan menghadapi kebinasaan kekal, sekarang memperoleh hidup kekal. Tentu kita akan sangat bersyukur kepada Tuhan, saudara, dan akan mengasihi Tuhan melebihi semuanya. Hal ini akan membuat kita melayani Tuhan dengan sukarela. Yang kedua, dalam melayani Tuhan harus dengan penuh pengabdian diri pada Tuhan, bukan mencari keuntungan pribadi. Kita bisa baca ayat 2b. Saudara, apa motivasi kita ketika melayani Tuhan? Mencari kepuasan diri, mencari pujian, mencari kemuliaan bagi diri sendiri, mencari popularitas. Kalau itu yang terjadi dan itu menjadi motivasi kita, jelas pelayanan kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan tidak ada nilainya di hadapan Tuhan, nol, saudara. Yang ketiga, dalam melayani Tuhan harus bisa menjadi teladan, yaitu menjadi hamba, bukan menjadi tuan. Itu kita bisa baca ayat yang ketiga, saudara. Saudara, ketika melayani Tuhan, kita harus menempatkan diri sebagai hamba, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Filipi, pasal 2 ayat 5-8, di mana Paulus berkata seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kalau kita menjadi anak Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Belajar untuk rendah hati, mengambil rupa seorang hamba seperti Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menempatkan diri sebagai tuan ketika dia melayani. Dia nggak pernah memberikan perintah sana, perintah sini. Tapi dia benar-benar menjadi hamba. Hal itu bisa terlihat dengan jelas ketika kita melihat, membaca. Dia membasuh kaki murid-muridnya sebelum naik ke atas kayu salib. Melalui tindakan ini, saudara, Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya bisa meneladani dirinya, menjadi hamba yang selalu siap melayani orang lain.
Saudara yang kasih Tuhan, jika kita bisa melakukan ketiga hal tersebut, maka mahkota kemuliaan itu akan kita terima dari Gembala Agung kita. Mari saudara, kita melakukan apa yang dinasihatkan Paulus kepada kita. Jadilah anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Allah, sehingga kita layak menerima mahkota kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu senantiasa menuntun kami. Kami senantiasa belajar, berupaya, bagaimana kami bisa memperoleh, menerima mahkota kemuliaan nanti, kalau Engkau sudah memanggil kami. Bila kami ada satu usaha, ada upaya, untuk belajar seperti apa yang diberikan oleh Petrus kepada kami. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.